Ya, saya lanjutkan kembali dua sisi, saya ke Pak Syafrin. Pak Syafrin, tadi kita mendengarkan komentar dari masyarakat, ada yang setuju untuk pengendalian pencemaran udara, tapi jangan buru-buru lah, sosialisasinya dulu diselesaikan. Ada yang minta gratis, dia lagi pandemi loh Pak, kita udah susah hidup segala macam, sekarang ditambah lagi harus bayar uji emisi. Nah, bagaimana responnya Pak Syafrin? Ya, baik, tentu kami sudah melakukan pemetaan terhadap pelaksanaan uji emisi ini karena memang amanat Pergub itu sejak Januari awal tahun 2021 ini dilakukan. Tapi kemudian kita paham pandemi dan oleh sebab itu 1 bulan ke depan sampai tanggal 12 kami melakukan sosialisasi termasuk di dalamnya pelaksanaan uji emisi gratis bersama teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup. Dan kemudian tentu selama masa sosialisasi ini pun kami terus melakukan evaluasi. Rencana besok juga akan kembali dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan ini. Targetnya sejauh mana yang sudah dilakukan uji emisi, termasuk pelaksanaan di bengkel-bengkel resmi seperti apa, penyediaan kios-kios uji emisi, termasuk penyediaan uji emisi mobile yang didorong kepada rekan-rekan untuk bisa berkolaborasi penyediaannya. Jadi semuanya kami lakukan pemetaan, dilakukan analisis dan dilakukan diskusi. Sehingga memang sesuai dengan undang-undang biasanya dalam setiap regulasi itu dilakukan sosialisasi minimal 30 hari. Sehingga kami ambil memang kesepakatan dengan rekan-rekan Polda Metro dan juga stakeholders yang ada. Sosialisasi mulai tanggal 12 Oktober, 30 hari ke depannya adalah 12 November, tapi bukan berarti bahwa setelah itu langsung kita sepakati langsung penindakan, kami evaluasi kembali, kemudian dilihat apakah perlu perpanjangan waktu sosialisasi. Ini tentu yang terus kami lakukan, sehingga masyarakat memiliki waktu, ruang untuk terus melakukan uji emisi, perbaikan kendaraannya. Oke, Demikian Mbak Pak. Anggi. Ya, Pak Syafrin, untuk informasi sebagai informasi bagi masyarakat, Pak, untuk tadi kan disediakan gratis di beberapa tempat begitu ya. Tapi seandainya pun harus berbayar, itu range biaya untuk uji emisi berapa, Pak? Mungkin bisa diinformasikan. Jadi untuk berapa, uji untuk roda 4 emisi, berapa? Ya. baik, untuk uji emisi biasanya untuk harga kami serahkan kepada contohnya untuk pelaksanaannya di APM. Itu di APM mereka sudah memiliki standar pada saat paket untuk pelaksanaan pemeriksaan perawatan kendaraannya itu sudah termasuk uji emisi. Jadi artinya bahwa besarannya pun mungkin tidak terlalu besar, tetapi memang yang kami harapkan adalah masyarakat sadar untuk merawat armadanya secara berkala. Sehingga pada saat kendaraan itu ada di jalan, maka uji ambang batas emisi gas buangnya itu tidak melampaui penetapan yang sudah ada. Oke Pak, kalau diserahkan ke pemegang APM nanti apakah dikhawatirkan ini mungkin masyarakat mengkhawatirkan ada harganya yang terlalu tinggi misalnya range-nya karena diserahkan begitu saja, nggak ada aturan secara jelasnya gitu Pak? Ini sedang dilakukan, itu tadi kami sedang diskusikan, sehingga untuk di APM tentu sudah ada standar dari APM. Itu merupakan komplimen dari sisi pelaksanaan perawatan kendaraannya. Tetapi begitu misalnya kios uji emisi, tentu di sana ada variabel-variabel yang harus dihitung, sehingga ditetapkan berapa besaran uji emisi, misalnya di kios uji emisi yang sekarang tersebar di beberapa pompa bensin misalnya, SPBU. Demikian pula halnya dengan besaran pungutan jika ada rekan-rekan pengusaha yang ingin investasi di dalam penyediaan uji emisi mobile. Tentu itu yang akan kami lakukan perhitungan dan tentu dengan pola ini kita harapkan tidak ada masyarakat yang terbebani dengan biaya yang terlalu tinggi dalam melaksanakan uji emisi. Demikian Mbak Anggi. Baik Pak Syafrin. Bang Bestari ada yang ditanggapi? Ya, saya kira saya himbauan saja ya. Pertama kita ucapkan kepada terima kasih kepada TV One dua sisi yang telah mengangkat uji emisi ini ke publik, dan saya menghimbau kepada gubernur seluruh Jawa utamanya ya, karena warganya itu banyak yang masuk ke Jakarta, karena Jakarta ini kan tersambung dari mulai Banten sampai ke Jawa Timur bahkan sampai ke Bali. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh DKI dapat segera ditiru ataupun dilaksanakan juga supaya tidak kaget lagi nanti warganya yang datang ke sini ke Jakarta ini ketika harus dihadapkan kepada harus memiliki kartu lolos uji emisi ya, Gubernur Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, kemudian Jawa Barat, apalagi di wilayah aglomerasi kita, dan Banten, Lampung juga. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selebihnya adalah bahwa
mudah-mudahan apa yang dilaksanakan nanti di DKI ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kesehatan masyarakat anak bangsa. Bang Tigor, saya kira itu, terima kasih. Ya, Bang Tigor, saya ingin minta tanggapannya mengenai tadi, ini kan sudah 1 bulan nih rencana sosialisasinya, walaupun nanti belum akan ada penilangan ya Pak Argo ya. Nah, apakah cukup nih jika nanti dengan teguran saja masyarakat akan bisa nih melakukan atau mau untuk melakukan uji emisi tanpa ada sanksi yang jelas begitu loh? Bisa nggak, cukup nggak itu dengan himbauan? Dan ya tadi saja. yang penting kan pengawasannya itu. Saya sepakat yang dibilang Pak Argo. Ya, artinya nanti kita perjelas dulu. Ya, masyarakat kita ini mudah sebetulnya kalau didekati. Tadi kan juga kelihatan kan, persoalannya nggak substansial, gitu loh. Nah, tinggal bagaimana pendekatan dan edukasinya kepada masyarakat itu yang penting. Lewat regulasi yang baik, itu Mbak. Itu yang mau saya sampaikan. Ya, karena emang ini untuk kepentingan kita. Ini sudah dari zaman Gubernur Sutioso kebijakan ini gitu loh. Ya, idenya di situ awalnya. Oke, pertanyaan saya sederhana gini. Dengan adanya sanksi saja, ini masih baru 10% loh dari awal tahun sampai sekarang, apalagi diundur lagi nih 13, sanksi belum akan diberlakukan gitu loh. Jadi memang, nah ini masalah penerapan kan maksudnya Mbak Anggi kan. Persoalan penegakan hukum di kita tuh ada 3 Mbak. Persoalan pertama adalah persoalan substansi peraturannya. Persoalan kedua adalah persoalan struktur hukumnya. Persoalan ketiga adalah persoalan budaya hukumnya. Nah, persoalan pertama, ini materinya, substansi aturannya bagus tidak? Kan gitu. Kedua, strukturnya, aparatnya siap nggak? Kan gitu. Ya, siap menjalankan aturan atau tidak? Nah, kalau ini bagus dua-duanya, 1 sama 2. Budaya hukumnya di masyarakat akan bagus. Jadi jangan dipaksa masyarakat bagus, kalau yang 2 di atasnya belum bagus. Kalau gitu. Anda melihat 2 di atas itu sudah bagus belum untuk penerapan dan substansi hukumnya? Masih ragu-ragu Mbak. Karena aturannya, substansinya memang belum ini gitu loh. Benar begitu Pak Argo, masih ragu-ragu untuk substansi hukumnya dan juga penerapannya, gimana Pak Argo? Gimana Pak? Ayo Pak, jujur Pak. Iya, jadi tadi yang saya sampaikan, kalau kita lihat di penerapan pasal, sebetulnya di dalam 48 ayat 3 ini kan banyak poin-poinnya. Di situ ada emisi gas buang, ada masalah kecepatan, ada masalah. Jadi kelaikan kendaraan ini kan banyak macamnya, knalpot, bising, ya kan. Tapi kan tentunya 8 item. Betul. Nah, tapi tentunya mana sih yang menjadi prioritas ya. Jadi kalau memang masalah uji emisi atau gas buang ini sekarang sudah menjadi hal yang dikhususkan lagi, diprioritaskan, tentunya sebetulnya tidak dibuatnya pergub 66 ini pun polisi sebetulnya juga sudah bisa memberikan tindakan. Tapi kan tadi mana skala prioritas yang dibuat ini kita melihat tren. Jadi kalau memang ini sekarang menjadi hal yang dikhususkan, tentunya tindakan-tindakan di kemudian, apalagi sudah dikeluarkan aturan pergub ini, kita juga akan melaksanakan yang disampaikan oleh Pak Safrin tadi, evaluasinya seperti apa, apakah pada saat tanggal 13 sudah siap belum. Nah itu tentunya akan menjadi diskusi melalui rapat koordinasi dengan rekan-rekan jajaran dari. Jadi nggak benar ya kalau ragu-ragu untuk penegakan hukum dan lain-lain? Bukan ragu-ragu Mbak. Aparat juga nggak berani melanggar hukum. Itu soal. Kenapa? Karena tergantung yang di atas tadi, substansi peraturannya ya nggak Pak Argo? Itu. Jadi kalau kita bicara cuma 1 poin, sulit itu memasuk ya nggak Pak Argo? Yang dimandatkan di undang-undang adalah uji kelaikan. Sehingga dari situ pun aparat kepolisian punya prioritas. Jadi kalau mau dijadikan sanksi, ini kan melibatkan, misalnya dikatakan nanti jadi syarat perpanjangan kendaraan gitu kan, STNK. Itu kan memang sih sederhana memasukkan 1 poin, tapi kan itu ada aturannya. Ya nggak Pak Argo? Nggak bisa begitu aja. Itu yang soal gitu loh. Jadi saya pahami apa yang menjadi pemikirannya teman-teman aparat penegak hukum gitu loh. Itu Mbak Anggi. Oke, jadi solusinya apa dong dengan yang Anda sebutkan tadi? Kita beresin dulu aturannya. Oke. Tapi ini bagus, makanya dikebut benar-benar. Kalau memang jadi prioritas yang dikatakan Pak Argo kan gitu Pak Argo kan? Saya ke Pak Safrin sebentar. Pak Safrin, ini masukannya diberesin dulu nih aturannya nanti nih Pak Safrin. Bagaimana tanggapannya Pak Safrin? Ya baik, jadi terkait dengan aturan regulasi pelaksanaan uji emisi ini tadi sudah saya sampaikan bahwa kerangka hukumnya sudah sangat jelas. Di dalam Undang-Undang 22 itu sudah jelas diatur terkait dengan
persyaratan kelaikan jalan, salah satunya adalah uji emisi. Bahkan di 209 itu disyaratkan menjadi pengendalian pencemaran lingkungan akibat lalu lintas kendaraan bermotor. Dan kemudian di dalam peraturan daerah nomor 5 tahun 2014 tentang transportasi ini juga sudah ditegaskan. Bahkan di dalam peraturan daerah terkait perbaikan kualitas udara Jakarta juga sudah ada. Bang Astina sangat paham ini. Dan oleh sebab itu kita pahami bahwa saat ini urgensi untuk pengendalian emisi gas buang dalam rangka perbaikan kualitas udara Jakarta ini sudah sangat mendesak. Jumlah kendaraan bermotor di jalan itu pada saat ini untuk Jabodetabek sekitar 32 juta. Memang di Jakarta ya sekitar 18 juta, tetapi begitu 32 juta terakumulasi masuk ke Jakarta, ini menjadi polutan yang luar biasa dan oleh sebab itu menjadi kunci untuk pengendalian. Salah satunya adalah dengan pelaksanaan uji emisi, tentu itu harus dari tidak di hilirnya Mbak, tapi dari hulu. Pemilik kendaraannya itu diwajibkan untuk merawat sehingga pada saat dia ada di jalan, kendaraannya berada di bawah ambang batas uji emisinya. Demikian Mbak. Ya, kami tangkap ini. Baik, terima kasih Pak Safrin, Pak Argo, terima kasih, Bang Bestari. Habis waktunya, mohon maaf. Terima kasih, Bang Tigor, terima kasih. Yang pasti kita sama-sama sepakat bahwa ini adalah untuk pengendalian pencemaran udara, khususnya menghadirkan udara yang lebih baik berkualitas untuk kita semua, juga kebaikan kita bersama. Mudah-mudahan masyarakat dengan ditundanya sanksi tilang, jangan ditunda lagi untuk uji emisi ya. Jadi ada waktu lebih banyak untuk melakukan uji emisi segera. Saya Dwi Anggia, saya harus akhiri 2 sesi malam hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.